Prodi ini merupakan menjadi prodi kekinian yang satu-satunya yang berada di Provinsi Gorontalo. Bagaimana nih bayangan Bapak ke depannya, akan Bapak jadikan seperti apa nanti program studi yang akan dibuka ini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people, kembali lagi di podcast UBM Gorontalo. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah vakum, dan sekarang saya kembali lagi tentunya bersama narasumber yang luar biasa dengan pakaiannya yang luar biasa juga ya. Wah, di situ ada tulisan ahli K3 umum. Siapa lagi kalau bukan Bapak Arpin SKM MK. Halo Pak, selamat pagi. Baik. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, jadi selain kita disibukkan ya dengan segala ujian dan semester akhir kemarin, narasumber kita juga sangat sibuk gitu. Jadi kemarin susah menemui Bapak ya. Saya menghubungi Bapak dan Bapak ternyata tidak di sini, tetapi di kota sebelah. Bapak kemarin habis dari kota Manado ya Pak? Ya, kebetulan kurang lebih 2 minggu ada mengikuti kegiatan pelatihan K3. Setelah itu ditugaskan lagi ke Sulteng, dan ternyata balik dari Sulteng lagi diberikan tugas lagi untuk mengikuti kegiatan pameran di Manado. Ya, seperti itu. Sangat padat sekali ya aktivitasnya Bapak ini. Oke Pak, tadi kan banyak sekali disebut tentang K3. Ya, benar. Kita semua nih mungkin ada yang belum tahu mengenai apa sih K3 itu. Bapak bisa jelaskan sedikit mengenai K3 itu sendiri? Ya, terima kasih. Ternyata memang K3 ini merupakan jurusan yang baru yang berada di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, bahwa jurusan S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini tentunya sangat-sangat dibutuhkan di dunia pasar, khususnya industri baik pertambangan, migas, dan lain sebagainya. Jadi K3 ini berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini sangat penting baik di dunia industri maupun perusahaan, bahkan di dunia perkantoran dalam ini universitas. Ketika melebihi dari yang namanya 100 pekerja, itu sudah wajib di dalam sebuah perusahaan harus memiliki yang namanya ahli K3 atau sekretaris K3 umum, yang notabene yang menjadi sebagai tim audit di skala internal untuk menjaga bahwa agar tidak terjadinya atau meminimalisir proses terjadinya kecelakaan kerja yang berada di dalam sebuah perusahaan, yang tentunya mulai ajaran tahun 2023-2024 itu sudah membuka proses pendaftaran yang insya Allah dari bulan ini sampai di bulan Oktober nanti ya. Dan Bapak Arpin ini diberikan mandat langsung menjadi Kaprodi dari program studi yang baru dibuka ya Pak? Ya, benar sekali. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah dipindahkan jabatannya dengan jabatan baru Bapak sekarang? Betul. Ya, tentunya sangat bersyukur ya, karena kenapa? K3 ini atau jurusan K3 ini, khususnya Prodi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebelum saya dimandatkan oleh yayasan untuk menduduki Kaprodi ini, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan K3 umum yang kurang lebih 2 minggu di kota Manado. Itu sekitar 1 bulan lalu. Tentunya di dalam mengikuti kegiatan ini cukup banyak mendapatkan pengalaman dalam hal ini ilmu. Karena kenapa? Yang kita kenal bersama bahwa K3 ini hanya berbicara mengenai bagaimana kita bisa selamat ketika bekerja di dalam sebuah perusahaan. Hanya kita mungkin bisa kita kenal secara umum, ada yang namanya tangga darurat, ada yang namanya emergency dan lain sebagainya. Ternyata di ilmu K3 itu cukup luas cakupan ilmunya, dan itu dari aspek mana saja bisa mempelajarinya. Artinya bukan hanya dari jurusan basic kesehatan, tetapi bisa dari hukumnya, dari ekonominya, dari keperawatannya, dari kesehatan dan maupun non medisnya, itu bisa semua. Termasuk Bapak pribadi dengan yang namanya mempelajari tentang keselamatan K3, mulai dari K3 industri, terus mengenai kesejahteraan karyawan, bagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang jaminannya, itu semua dijamin bahwa diatur apa-apa yang sudah menjadi ketetapan dan Kementerian Tenaga Kerja
itu sangat-sangat harus bisa dijalankan oleh perusahaan tersebut. Kenapa? Kadang banyak perusahaan yang mendapat semacam pembinaan dari Kemnaker, ya tentunya ini perusahaan-perusahaan yang nakal yang kadang tidak memperlakukan aturan yang sudah diterapkan oleh Kementerian dan Ketenagakerjaan. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kalian bisa bergabung di S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, tentu kalian bisa melamar, entah itu di perusahaan, apalagi sekarang pemerintah kita lagi giat-giatnya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, khususnya di dalam bidang pertambangan. Jadi prospek kerjanya Sangat-sangat luar biasa. Contohnya saja, alumni Angkatan Ahli K3 Umum kemarin yang 105, alhamdulillah teman-teman saya yang tadinya belum profesi dosen, mereka sudah bekerja di PT IMIP, sudah bekerja di bagian Maluku Utara, yang sekarang ada perusahaan, anak perusahaan juga dari PT IMIP, mohon maaf, dari nikel yang berasal dari Cina. Nah, ini sangat-sangat prospeknya sangat luar biasa. Begitu juga sudah ada yang bekerja di perusahaan migas, perusahaan pertambangan, khususnya bukan hanya berskala lokal, bahkan sudah masuk ke luar Jawa. Ya, seperti itu penjelasannya. Baik, jadi sudah kita tahu bahwa K3 itu sangat penting. Ya, dan benar sekali. Kalau tidak ada K3 itu kira-kira bagaimana, Pak? Ya, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa K3 itu sebenarnya sebuah budaya. Mari kita bangun budaya kita untuk menerapkan K3. Jangan kita jadikan bahwa K3 itu merupakan sebuah momok aturan yang harus ketika ada atasan, ketika ada HSE-nya, ketika ada pengambil kebijakannya, baru K3 kita laksanakan. Bukan seperti itu. Atau nanti pada saat sudah ada proses audit atau proses pengawasan dari Kemnaker Provinsi, yang seharusnya itu menjadi sebuah hal-hal yang biasa buat kita, tetapi karena mungkin di dalam sebuah perusahaan tidak menerapkan K3 sehingga menjadi momok yang membuat kita takut. Jadi intinya K3 mari kita jadikan sebuah budaya, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang memang menakutkan untuk perusahaan maupun pribadi kita. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk meminimalisir proses yang namanya terjadinya kecelakaan kerja di dalam sebuah perusahaan. Boleh kita mulai dari rumah, dari kos-kosan anak-anak kos ya. Dari kos-kosan bisa kita mulai. Contohnya, hal yang paling sederhana ketika berada di rumah. Melakukan proses yang paling sederhana. Kita kan biasa pasti tidak lari dari yang namanya cas HP maupun bakcok yang berada di kos-kosan atau di rumah. Iya. Ya, kadang kita secara tidak sadar ketika pulang kampung maupun ketika berada keluar dari kos-kosan, kadang membiarkan begitu saja alat kelistrikan tidak dicabut terlebih dahulu. Kita tidak sadar bahwa itu akan mengakibatkan terjadinya korsleting listrik yang bisa saja mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ini hal-hal yang sangat sederhana, yang sangat mudah, yang harus perlu kita budayakan. Contoh-contoh yang lain lagi. Ada pihak kepolisian juga yang mengatakan bahwa ketika kita keluar mengendarai motor harus menggunakan yang namanya helm. Kenapa di K3 ketika berada di industri harus kita menggunakan helm yang safety, menggunakan masker yang safety, kaos tangan yang safety, sepatu boot yang safety? Tujuannya dan tidak lain tidak bukan lebih mahal nyawa kita sebagai tenaga kerja dibandingkan sepatu dan helm tersebut. Karena untuk menciptakan tenaga-tenaga handal yang sesuai profesi K3 ahli umum itu membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat panjang dalam hal ini, sehingga ia bisa menjadi HSE yang memang betul-betul profesional pada bidangnya. Baik, jadi untuk penerapan K3 itu sendiri tidak hanya dari para ahli K3 itu, tetapi Betul. juga diterapkan dari diri kita sendiri. Ya, namun benar. pelapornya adalah ahli K3. Betul. Oke, kita move ke program studi deh, Pak. Iya. Kira-kira nantinya di K3 itu apa saja sih yang akan kita pelajari? Apakah hanya terkait dengan kesehatan Ya. dan keselamatan kerja itu sendiri, atau mungkin lebih luas dari itu? Benar sekali. Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwa ilmu K3 itu cakupannya cukup luas. Kemarin pikiran saya waktu sebelum saya mengikuti proses
pelatihan K3, memang waktu kuliah S1, S2 itu dapat ilmu K3 tetapi secara umum di SKM maupun di SMK-nya. Tetapi pada saat mengikuti kegiatan pelatihan K3 umum, wah ternyata kita belajar cukup banyak item-item yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Mulai belajar mengenai kelistrikan, belajar mengenai uap, belajar mengenai yang namanya limbah, belajar yang namanya penyakit yang diakibatkan oleh situasi atau kondisi di dalam kita bekerja atau pak ya. Terus ada juga yang kita kenal, kita juga belajar yang namanya bejana, ada bejana uap ya. Kita juga belajar yang namanya proses produksi di dalam sebuah perusahaan, misalnya migas. Hal-hal yang seperti ini antara jarak dengan sebuah perusahaan dengan pemukiman itu sangat-sangat diperhatikan. Baru-baru minggu lalu pernah terjadi kebakaran di Pertamina, PT Pertamina yang berada di Jakarta. Ini yang sangat-sangat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, isu-isu hangat di minggu-minggu kemarin, karena memang pada dasarnya pemukiman itu tidak boleh berada di sekitar perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan yang memang harus safety-nya tinggi. Karena kenapa? Apabila rumah atau pemukiman yang berada di wilayah yang rentan bahaya, apalagi yang kita kenal dengan yang namanya kilang minyak, itu sangat-sangat berbahaya dan harus melebihi jarak maksimal dari tempat perusahaan tersebut. Tetapi yang terjadi di Jakarta sudah begitu pagar dari pagar dari perusahaan tersebut sudah di situ, jalan dan bahkan rumah masyarakat tersebut. Akhirnya apa? Terjadilah konflik persoalan antara batas dengan perusahaan yang ketika terjadinya masalah di perusahaan tersebut, terdampaklah yang namanya masyarakat secara luas. Banyak yang meninggal pada saat kejadian kemarin. Jadi ilmunya cukup luas ya Pak, sangat luas. Dan itu yang nanti akan dipelajari di program studi yang akan dibuka di kampus kita ini. Oke, baik Pak. Jadi Bapak selaku Kaprodi ya, Kaprodi dari jurusan baru yang akan dibuka yakni K3. Kira-kira betul sekali. Tentu maksud dan tujuan serta keinginan keinginan dari Prodi K3 ini, yang pertama kami akan jadikan bahwa Prodi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini merupakan prodi unggulan yang berada di Provinsi Gorontalo. Karena memang satu-satunya yang pertama yang berada di Provinsi Gorontalo. Selain di Provinsi Gorontalo, ada di Manado, ada di Makassar, tetapi yang ada di Provinsi Gorontalo hanya ada di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Nah, ini menjadi salah satu optimisme saya selaku Kaprodi K3 bahwa kedepannya mau dijadikan apa alumni-alumni atau esensi dari mereka mengambil K3 ini, kira-kira prospeknya seperti apa. Jadi kami sangat berharap dari Ketua Yayasan juga demikian, Ibu Rektor, bahwa brand K3 ini marilah kita jadikan para alumni-alumni ini yang memang ahli pada bidangnya, bidang industri, bidang bahari. Karena pada dasarnya sekarang itu K3 itu bukan hanya berfokus pada yang namanya perusahaan nikel, perusahaan tambang batu bara, perusahaan gas, tetapi banyak juga orientasinya sekarang sudah memperhatikan yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam menjalankan atau membimbing turis-turis yang masuk ke wisatawan khususnya Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa pajak yang paling besar khususnya masuk menjadi APBN negara kita itu adalah asal dari wisatawan. Kalau kita tidak jaga mereka, pada saat mereka berkunjung di dalam sebuah wilayah yang merupakan sebuah tempat kawasan wisata, ya kita tidak berikan yang namanya tanda-tanda atau rambu-rambu. Misalnya bagian pantai, tentu harus ada penjaga di sana yang jaraknya bisa diatur 100 sampai 200 meter, harus sudah ada penjaga yang memperhatikan sejauh mana masyarakat atau turis dari luar daerah
maupun yang lokal untuk menggunakan fasilitas yang ada di sana. Misalnya kedalaman bisa diatur kan? Iya. Hati-hati kedalamannya cukup sekian. Terus ada juga diatur kadang hati-hati jangan sampai terlalu mengarah ke kiri, mengarah ke kanan. Ada terumbu karang ya. Hal-hal yang seperti ini yang kadang sederhana tetapi kita tidak bisa budayakan khususnya di dalam menjaga tiga. Terus lagi misalnya ketika menggunakan atau mandi di tempat yang bebas dalam hal ini laut harus menggunakan yang namanya safety berupa apa? Minimal adalah baju pelampung. Setidaknya kalau tidak bisa berenang bisa dibantu oleh baju pelampung. Nah, dan itu pernah terjadi bahkan yang lagi hangat-hangatnya juga almarhum anaknya Ridwan Kamil kan? Ya, itu kan salah satu danau tersebut kan merupakan objek wisata juga di skala dunia. Iya. Nah, tetapi ketika beliau tidak menggunakan yang namanya safety, tidak menggunakan pelampung, terjadilah yang namanya kecelakaan diakibatkan kelalaian pribadi yang tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya alat pelindung diri. Ya. Jadi tidak hanya di bidang perusahaan, Ya, benar sekali. tapi bahkan pariwisata sendiri memerlukan K3. Betul sekali. Kalau untuk instansi rumah sakit seperti itu Pak, kira-kira ada K3-nya tidak? Sangat-sangat membutuhkan K3, apalagi Itu rumah yang utama sakit. ya, Pak, ya? Mulai diatur dari bagaimana sistem limbahnya. Ya, itu yang perlu. Kenapa di dalam penerapan K3 itu memang sangat-sangat dikuliti sekali, artinya sangat-sangat diperhatikan. Baik. Karena salah sedikit saja kita, itu akibatnya fatal. Contoh misalnya kayak di rumah sakit. SOP-nya pasti sudah ada. Mengenai ketika proses penanganan pasien. Yang pertama tentunya harus menggunakan handscoon ya, menggunakan masker, menggunakan penutup kepala dan lain sebagainya yang sudah menjadi ketetapan di sana. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan handscoon ketika mengambil sampel darah. Ya, ketika kita melakukan sebuah tindakan, contohnya cukup banyak terjadi terjangkit penularan penyakit yang lagi tren COVID ya. COVID. Ya, yang dikibatkan ada apa? Karena kita tidak memakai alat pelindung diri. Jadi di rumah sakit sangat penting sekali dan wajib hukumnya tiap-tiap perusahaan itu mempunyai yang namanya APD yang lengkap. Apa itu? Mulai dari helmnya, mulai dari aparnya, mulai dari palunya. Kenapa di bis kadang sederhana kita pernah lihat palu di bis? Ada. Secara tidak langsung dan tidak sadar bahwa apa sih gunanya palu ini? Padahal adalah ketika terjadinya sebuah emergensi, palu tersebut kita bisa gunakan untuk memecahkan kaca dan kita keluar dari jendela tersebut. Ini sederhana. Terus kadang juga kita bisa melihat ada alat pemadam ringan ya. Itu wajib di dalam sebuah perusahaan apabila ada lantai 1, lantai 2 sampai lantai seterusnya, setidaknya tiap-tiap lantai itu ada. Dan tempatnya itu bukan dikunci dan digembok, melainkan yang mudah dilihat dan mudah diambil. Karena kenapa? Agar terjadi kecelakaan kebakaran di dalam sebuah perusahaan, kita dengan mudah mengambil alat tersebut untuk memadamkan api. Ya, seperti itu. Berarti sering sekali kita temui unsur-unsur dari K3 di kehidupan sehari-hari ya Pak. Ya, tetapi tanpa kita ketahui itu K3 sebenarnya. Dan sekarang sekali kita tahu. Baik Pak, untuk kira-kira untuk program studinya sendiri, untuk pendaftarannya kira-kira Pak bagaimana? Ya, pendaftarannya untuk prodi K3 cukup sederhana, apalagi kita sudah menggunakan yang namanya teknologi kekinian, ya semua menggunakan sistem online. Jadi biar dimanapun bisa melakukan proses pendaftaran melalui link penerimaan mahasiswa baru ya, yang pendaftaran dari gelombang pertama sampai gelombang ketiga. Dan yang paling spesial bahwa penerimaan mahasiswa baru khususnya di angkatan pertama keselamatan dan kesehatan kerja mendapatkan potongan 25% di dalam jumlah total pembayaran di semester pertama. Misalnya SPP kurang lebih 2.750.000.
pembayaran ospek kurang lebih misalnya sekian-sekian. Totalnya di semester 1 yang kita bayar kurang lebih 5,7 juta. Mendapat potongan 2,5%, tinggal 4 jutaan. Ini merupakan kesempatan kepada adik-adik sekalian yang lagi menanti proses kelulusan, ya kiranya bisa memilih jurusan yang tepat dan siap kerja, bukan siap nganggur. Nah, seperti itu. Jadi ayo mendaftar karena ini lumayan sekali ya Pak, Ya. sangat bagus. Apalagi kita angkatan pertama, kalian akan menjadi orang-orang pertama yang berkecimpung di dunia K3 itu Ya, sendiri. benar. Jadi terima kasih Pak sudah menemani saya berbincang-bincang di sela-sela kesibukannya Bapak, karena Bapak ini saya tahu pasti Bapak sibuk sekali. Ya. Habis ini mungkin akan kemana lagi. Terima kasih, mungkin Ya. Bapak bisa sampaikan terkait pesan-pesan Betul. untuk menerapkan K3, tips-tips Betul. deh Pak untuk menerapkan K3 itu sendiri. Baik, terima Terakhir. kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi mari kita budayakan K3, karena pada dasarnya K3 ini merupakan kepentingan kita bersama. Hal yang sepele akan mengakibatkan begitu besar, yang mungkin hanya sepuntung rokok yang dibuang begitu saja, tapi mengakibatkan yang namanya kebakaran yang begitu luas seperti yang terjadi di kantor Mahkamah Agung, ya seperti itu. Untuk itu, ajakan kami, mudah-mudahan saudara-saudari sekalian, khususnya calon mahasiswa baru dan masyarakat luas, ayo mari kita arahkan anak didiknya, ya, anak kemanakan, anak kandung maupun kemanakan dan keluarga. Ayo mari kita arahkan untuk masuk di K3, karena yang kita butuhkan sekarang bukan adalah ketika lulus menganggur, melainkan ketika lulus sudah siap bekerja. K3 ini sangat menjanjikan, karena kenapa? Sudah terbukti yang menjadi lulusan-lulusan S1 K3 itu sangat dibutuhkan di dunia kerja dan industri. Begitu juga yang mengikuti proses pelatihan ahli K3 umum yang lulusan dari minimal S1 maupun S2 itu sudah terbukti sudah bekerja di perusahaan, tidak membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, tidak membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, mereka sudah langsung mendapatkan pekerjaan. Apalagi ketika kalian masuk S1 farmasi sarjana yang tentunya sudah belajar kurang lebih selama 4 tahun secara teori maupun praktek dan PKL di perusahaan, yakin dan percaya pasti kalian akan mendapatkan peluang kerja yang lebih luas di perusahaan, baik pertambangan, migas maupun perusahaan dan industri. Salam K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Jadi bukan lagi Ya. kita yang mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan yang mencari Benar kita. sekali, betul Sangat sekali. Bagus Ya. sekali. Jadi terima kasih Pak, sukses untuk jabatan barunya Bapak, Siap. sukses Siap. selalu, Ya. pun sehat-sehat selalu untuk Bapak Ya. agar bisa lebih berkarya lah. Ya, Jadi terima insyaallah. kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah Ya. menonton. Kita akan bertemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.